Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, Splin dan Alat Bantu, Poltekkes Kemenkes Surakarta, jurusan Okupasi Terapi akan menjelaskan materi tentang cedera tendon flexor yang beranggotakan Etika Agustin dengan NIM 071, Muhammad Hafez dengan NIM 083, Nur Aziza dengan NIM 085, Nur Haryanti dengan NIM 087, dan Rizani Nuriatul dengan NIM 093. Yang pertama ada anatomi wrist dan hand. Salah satu faktor anatomi penyusun tangan yaitu tendon. Tendon merupakan jaringan yang dibentuk khas, padat, putih yang menghubungkan tulang dengan otot. Maksud dari dibentuk khas, padat, yaitu karena dia memiliki jaringan ikat berserat kuat yang menghubungkan jari, otot, dan jaringan tulang. Tendon berfungsi untuk menyeimbangkan tulang dan otot sehingga memudahkan terjadinya gerakan. Tendon flexor terbungkus oleh selubung tendon yang dilapisi oleh lapisan sinovial visceral dan parietal yang berisi cairan sinovial. Selubung tendon flexor merupakan terowong ligamen yang kuat. Selubung tendon flexor tadi terdapat lapisan sinovial visceral dan parietal yang berisi cairan sinovial, yang merupakan terowong ligamen yang kuat. Terdiri dari bagian yang tebal yaitu 5 buah annular pulleys atau A1 sampai A5, yang dimana A itu artinya anular, dan bagian yang tipis berupa 3 buah cruciate ligamen C1 sampai C3 atau cruciform. Ini merupakan gambar anular dari tangan telunjuk. Dalam anatomi manusia, ligamen anular jari sering disebut sebagai katrol A, bagian anular dari selubung fibrosa jari. A1 sampai A5 bersama dengan 3 katrol cruciate C1 sampai C3 yang membentuk terowongan fibroseus pada aspek telapak tangan melewati tendon flexor yang dalam dan superficial. Ligamentum anular dan cruciate berfungsi untuk mengatur mekanisme flexor tangan dan pergelangan tangan, memberikan kendala kritis pada tendon flexor untuk mencegah tali busur pada saat kontraksi dan ekskursi unit tendon flexor muskulotendon ekstrinsik, atau dapat menyeimbangkan pada saat memegang sesuatu. Katrol anular pertama atau A1 pulley di dekat kepala tulang metakarpal. Kemudian katrol A1, A3, dan A5 puli sendi yang berasal dari platforal. Kita lanjut ke definisi cedera tendon flexor. Cedera tendon flexor merupakan kondisi di mana terjadi suatu trauma pada tendon yang berfungsi untuk gerakan fleksi. Trauma tersebut bisa berupa ruptur atau robekan atau inflamasi. Selanjutnya, kita lanjut ke etiologi cedera tendon flexor ya teman-teman. Cedera tendon flexor disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah penyakit tertentu seperti artritis dan diabetes, kemudian cedera ketika berolahraga, dan trauma benda tajam atau tumpul. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Nur Haryanti. Nah, ini ada zona tendon flexor. Zona tendon flexor di sini dibagi menjadi 5 zona. Untuk zona yang pertama dinamakan flexor digitorum profundus. Zona flexor digitorum profundus itu terletak di antara sisi tengah dari jari sampai dengan ujung jari. Untuk zona yang kedua dinamakan no man's land. Regio dimulai dari distal tulang metakarpal hingga ke sisi tengah dari middle. Zona yang ketiga dinamakan lipatan palmar distal. Zona ini terletak di antara garis telapak tangan proksimal jari tendon yang memiliki selubung. Untuk zona yang keempat dinamakan transfer karpal ligamen. Di sini terdapat karpal ligamen yang sangat kuat yang berfungsi untuk melindungi tendon dari berbagai macam cedera. Untuk zona yang kelima dinamakan proksimal. Ini terdapat pada bagian dorsal dari canalis carpalis
pada bagian distal anterbrachium. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambarnya. Bisa dilihat, diterawang, diraba. Dipahami. Lanjut kita ke biomekanik tendon. Menurut fungsinya, tendon dibagi menjadi tendon yang diselubungi oleh selubung tendon atau tendon sheath dan tendon yang diselubungi oleh jaringan ikat longgar paratenon. Selubung tendon yang memungkinkan tendon untuk menekuk, terutama pada tendon flexor, dan pada tendon yang tidak menekuk dikelilingi oleh paratenon. Kemudian, jaringan ikat ini merupakan struktur kolagen tipe 1 yang tersusun longitudinal sehingga mempunyai kemampuan untuk menahan tarikan yang besar. Kemudian, ini ada grafik biomekanik tendon. Cara membacanya, apabila tegangan atau stres yang diberikan itu tinggi, maka tendon akan meregang lebih lebar, dan apabila mencapai pada titik putus sehingga regangan menjadi maksimum atau melebihi maksimum, maka tendon dikatakan cedera. Seperti itu. Selanjutnya yaitu ada penanganan cedera tendon flexor. Yang pertama yaitu ada prinsip operasi menggunakan loop untuk pembesaran. Anestesi yang digunakan dapat umum atau dengan blok aksila. Penggunaan tourniquet sangat perlu untuk homeostasis. Penanganan jaringan lunak pada tangan harus halus. Kemudian ada reparasi. Yang pertama yaitu ada tendon pada zona 1. Bagian distal tendon kurang dari 1 cm jaraknya dari tempat insersi, maka tendon advancement atau pengembalian tendon. Jika lebih dari 1 cm, maka harus dilakukan tenorapi primer diindikasikan. Kemudian ada reparasi tendon ke tulang. Teknik klasik untuk reparasi FDP tendon ke tulang meliputi penarikan ujung stem yang telah dijahit masuk menembus palang distal dengan menggunakan jarum lurus dan mengikatnya pada ujung kancing di atas kuku bagian distal dari lanula. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan teknik Becker sangat baik. Kemudian ada reparasi ruptur tendon pada zona 2. Sutur material bersifat non-reaktif, non-rigid, ukurannya kecil dan kuat, mudah dipegang dan mempunyai kemampuan menahan simpul yang baik. Beberapa jenis yang sering digunakan adalah monofilament stainless steel wire, Proline, Ethylene, Supramate, Mercilene, Tefdex, dan Silk. Teknik jahitan tendon yang pertama yaitu interrupted suture adalah jahitan yang sederhana yang gaya tariknya paralel terhadap kolagen bundles. Tegangan jahitan ditransmisikan langsung ke ujung tendon yang berseberangan. Kelompok kedua adalah penjahitan yang tegangannya ditransmisikan langsung menyeberangi pertemuan kedua tendon melalui benang jahit. Kekuatan regangannya bergantung pada kekuatan penjahitan itu sendiri. Contohnya yaitu pada teknik bundle. Pada kelompok yang ketiga, penjahitan ditempatkan perpendikular terhadap kolagen bundles dan kemudian dikencangkan. Contohnya adalah jahitan Puffertaft. Kemudian ada grasping suture. Bundles criss-cross adalah contoh klasik dari jenis jahitan ini. Teknik ini jarang dipakai lagi karena dianggap jahitan criss-cross-nya akan mengganggu sirkulasi intratendinosus. Teknik Kleiner dianggap lebih aman terhadap sirkulasi karena jahitan ini hanya satu kali menyilang dan secara teknis lebih mudah dilakukan. Kemudian ada double right angled suture. Teknik ini berguna pada daerah proksimal dari telapak tangan. Meskipun posisi dari kedua ujung tendon tidak sebaik teknik end-to-end, tapi teknik ini lebih mudah untuk dilakukan, terutama pada kasus ruptur tendon multiple.
Kemudian yang terakhir ada reparasi ruptur tendon pada zona 3, 4, dan 5. Reparasi dari tendon proksimal dari pulai A1 dilakukan dengan cara yang sama dengan cedera pada bagian distal. Perbedaan yang penting adalah destriksi akibat adesi lebih jarang terjadi pada bagian proksimal setelah dilakukan reparasi pada tendon ruptur. Selanjutnya adalah penyembuhan tendon. Proses penyembuhan tendon healing melibatkan 3 fase yang saling bertumpuk satu sama lain, yaitu fase inflamasi pada 3-5 hari pertama pasca operasi, fase fibroblastik atau produksi kolagen yang mulai sekitar hari ke-5 sampai 3-6 minggu, fase maturasi yang berlanjut sampai 6-9 bulan. Treatment untuk cedera tendon flexor, mobilisasi awal dan mobilisasi terkontrol dini untuk manajemen flexor tendon. Yang step pertama, fase protektif meliputi fase inflamatori dan fibroplasia. Step 2, mobilisasi aktif terdiri dari fase renovasi bekas luka. Pendekatan dan dasar treatment. Dua pendekatan mendasar untuk pengelolaan perbaikan tendon primer. Initial mobilization, early control mobilization. Gerakan aktif dimulai selama fase renovasi bekas luka kurang lebih 3 minggu atau 3,5 sampai 4 minggu. Early control passive mobilization selama fase inflamatori dan fibroplasia. Step 1, protective pace. Tujuan terapi pada tahap ini untuk menjaga perbaikan tendon menjadi lebih kuat, meminimalisasi perlengketan. Immobilization. Setelah operasi, tangan diimobilisasi, brace 30-40 derajat fleksi dengan MP joint 40-60 derajat fleksi dan IP joint netral. Early control mobilization. Early control mobilization mengacu pada berbagai bentuk early passive mobilization dari tendon yang diperbaiki daripada gerak aktif. Early control passive mobilization protokol dapat dibagi menjadi 2 tipe dasar. Duran and Hauser control passive mobilization technique. Pendekatan ini pada awalnya dikembangkan untuk memperbaiki di zona 2 dan 3. Step 2, active mobilization. Tahap ini dimulai dari fase scar, remodeling dimulai dari beberapa bulan sampai dengan beberapa tahun. Untuk mencapai kekuatan tendon glade maksimum, pasien biasanya perlu melanjutkan beberapa dari latihan dan sprinting bahkan setelah terapi formal selesai. Inisial aktif ROM. Pada akhir 3-4 minggu, gerakan aktif yang lembut dapat dimulai. Pada Duran and Hauser, approach active flexion tertunda sampai 5,5 minggu. Pada 4,5 minggu, splint tidak digunakan lagi dan pasien menggunakan gelang tangan yang diikat gelang karet. Berdasarkan Kleiner active flexion dimulai pada 4-6 minggu tergantung pada kualitas gerakan fleksi yang ditunjukkan di awal gerakan. Kemampuan aktif ROM dan penguatan. Rehabilitatif. Membantu pasien untuk dapat melaksanakan aktivitas keseharian dan kegiatan sosial dengan baik. Fokus pada terapi pembelajaran. Pasien fokus pada mempelajari metode adaptasi, penggunaan alat bantu, modifikasi lingkungan untuk mengembalikan fungsi ketika kecacatan tidak dapat disembuhkan lagi seperti semula. Dan rehabilitasi yang sukses tergantung pada motivasi dan keterampilan kognitif. Setelah dilakukan reparasi tendon flexor, pergelangan tangan dan tangan dilakukan pemasangan bidai posterior. Sebagai tambahan jari yang tendon putus diposisikan fleksi dengan menggunakan karet yang berjangkar di pergelangan tangan. Pada posisi ini, jari dapat aktif. Pada jangka waktu 3 minggu dilakukan aktif fleksi dan ekstensi terbatas pada posisi 40-60 derajat pada 3-8 minggu. Karet plastik diletakkan pada perban elastis di pergelangan tangan. Setelah
Karet dihilangkan, dipasang bidet pada malam hari selama 6-8 minggu.